Film ini diawali dari seseorang agen yang sedang melakukan pengamatan dan melakukan misi yang paling besar akan meringkus seorang mafia bandar yang paling terkenal. Kisah akan berfokus kepada seorang yang bernama Ben Malloy. Dia adalah ketua dari intelijen CIA yang sedang melakukan misi bersama muridnya yang bernama John Baccarat. Lalu kemudian dalam misi ini mereka semua sedang melakukan pengamatan karena akan ada seorang mafia untuk melakukan pertukaran sebuah paket. Tiba-tiba saja pertukaran tersebut dibuat pusing karena mereka semua sudah melakukan secara teknis. Oh, sayang sekali paket tersebut telah lolos yang diketuai oleh si F Jenny sebagai orang lapangan melaporkan kepada si Ben bahwa itu semua telah menjadi kekeliruan. Akan tetapi dalam perbincangannya, semua kasus akan terus saja berlanjut dan bersiap-siap untuk melakukan misi yang selanjutnya. Nostrovia, Ben. Good job. Tak terasa malam pun telah tiba. Ben yang sudah mempunyai janji bersama istri tercinta untuk melakukan makan malam di sebuah restoran. Kemudian Ben langsung memberikan mawar merah sebagai tanda cinta. Singkat waktu, Ben langsung membawa istrinya yang bernama Farah untuk keluar dan akan bertemu di suatu tempat. Tetapi Farah akan minta izin kepada seseorang, namun ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba singkat waktu, 6 bulan telah berlalu ketika kematian sang istri yang bernama Farah. Di mana Ben yang masih frustasi, ada seseorang yang nelpon, yaitu anaknya sendiri yang bernama Nick, mengatakan bahwa akan bertemu di suatu tempat untuk bisa mengenang sang ibu tercinta. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa anaknya Ben yang bernama Nick ternyata sudah mempunyai bondon yang sangat seksui yang selalu menemani pekerjaan Nick dikala sedang sibuk. Dengan kesetiaan pacar Nick, di sana mereka berdua pun sudah menyewa sebuah villa terpencil di tengah-tengah hutan. Dengan seperti itu, pastinya mereka berdua mempunyai satu pikiran yang sama, yaitu bercocok tanam supaya bisa bertumbuh. Kemudian kembali lagi kepada si Ben yang sedang melakukan rapat paripurna bersama para agen di markas CIA, di mana mereka pun langsung memberikan sebuah jawaban di mana kematian Farah bahwa itu adalah sebuah insiden dari kecelakaan. Namun Ben menyangka dari semua pernyataan itu pasti ada seseorang yang telah merencanakan itu semua. Ben pun tidak terima apa yang telah dikatakan oleh markas CIA. Dengan demikian, Ben pun langsung keluar dan akan merencanakan sesuatu bersama seseorang, menguak siapakah yang telah membunuh istrinya. Singkat waktu ada seseorang yang bernama William. Dia adalah ketua dari stasiun CIA, mengatakan bahwa siap-siaplah untuk mendapatkan sebuah misi untuk melakukan diplomatik pemilihan presiden. George. Kemudian esok harinya entah kenapa Ben tidak bisa masuk ke markas CIA dan ada seseorang yang bernama Das untuk bisa melakukan bimbingan, bisa membuka kartunya kembali. Namun itu semua hanyalah alih-alih saja karena Das mempunyai sebuah data, fakta dan bukti tentang kematian istrinya, di mana memang betul ada seseorang yang telah melakukan dan sengaja untuk melakukan pembunuhan tersebut, di mana beberapa agen yang berada di sana sudah berada dan menemukan sesuatu. Di sanalah mereka berdua langsung melakukan rencana supaya menguak siapakah yang telah membunuh sang istri tercinta. Das pun mengatakan siap-siaplah untuk melakukan penelitian dan perencanaan yang sangat matang. Singkat waktu, Ben pun langsung pulang ke rumah dan ada sebuah panggilan dari sang anak yang bernama Nick mengatakan bahwa dirinya sudah dewasa
dan telah mencicipi sebuah lubang brewok untuk bisa mendapatkan sebuah keturunan. Dengan informasi itu, tentunya Ben yang mengaku sebagai ayah, dia pun bangga kepada anaknya karena dia akan membangun sebuah keluarga. Tapi ingat, kita akan bertemu di suatu tempat untuk bisa merundingkan kematian sang ibu. Kemudian kita akan melihat 1 bulan yang lalu ketika istrinya sebelum meninggal, di mana Ben bertemu di sebuah restoran yang sangat mahal untuk melakukan kencan bersama. Lalu kemudian Ben terus saja menanyakan tentang karir yang sedang digeluti oleh sang istri tercinta, karena mereka berdua adalah agen CIA yang sangat berbakat. Dalam perbincangan tersebut, maka Farah pun mengatakan kepada Ben mendapatkan sebuah misi yang sangat penting, melindungi sesuatu yang harus dibuka dan terkunci dalam sebuah liontin yang bernama Liontin Fatimah. Named after Fatima, but I want you to keep it close to your heart. I'll never take it off. I love you, Farah. Kembali kepada masa sekarang, di mana Ben akan menuju ke suatu tempat dan dia sudah bersiap-siap untuk menjalankan sebuah misi yang telah diruntuti oleh si Das. Singkat waktu, Ben pun datang ke suatu tempat dan sampai untuk melaksanakan misi tersebut. Kemudian dia pun langsung menghubungi si John sebagai murid tercintanya yang telah berbakat untuk bisa melakukan perundingan, di mana dalam perbincangan tersebut Ben mengatakan bahwa seseorang yang telah dicurigai adalah Evgeny. Dia adalah sebagai agen yang mungkin saja berkaitan dengan pembunuhan bersama Farah. Tetapi dalam perbincangannya, John menyetujui apa yang dikatakan oleh si Ben, dan mereka berdua pun langsung bersiap meringkus Evgeny. Thanks, John. Singkat waktu, esok harinya pun Ben langsung berada di sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang sangat rahasia yang selalu dikunjungi oleh istrinya Farah. Dengan demikian, Ben pun langsung meminta kepada seseorang untuk bertemu dengan bosnya. Singkat waktu, Ben pun langsung bertemu dengan bos cantik, di mana mereka pun telah mengetahui tentang kejadian Farah. Kemudian, wanita cantik tersebut langsung menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ternyata Farah telah memberikan dan menitipkan pesan, dan ada beberapa uang yang telah ditinggalkan di markasnya. Maka mereka pun langsung menyetujuinya memberikan uang tersebut dan akan meringkus Evgeny. Use it to find Evgeny. Tak terasa malam pun telah tiba. Kita akan melihat sebuah kastil di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang yang sedang sengklek setengah potong, yang sedang memainkan sesuatu, yaitu judi bandar slot gacor, di mana ada Evgeny yang sedang main ataupun masang, dan tiba-tiba saja ada Ben langsung menantang Evgeny. Sambil main judai, mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan tentang kematian istrinya yang bernama Farah. Tetapi Evgeny pun mengatakan tidak ada kaitannya dengan dirinya, apalagi dengan para konco-konconya, karena itu semua hanyalah fitnah belaka. Tetapi semua bukti sudah mengarah kepada Evgeny karena anak buahnya ada di lokasi, dan itu semua tidak diterima oleh siapapun. Akhirnya mereka pun adu jotos. I was foolish, Evgeny. You have little common sense. Lalu kemudian di sisi lain kita melihat Nick, anaknya si Ben, yang sedang bekerja di suatu tempat. Tiba-tiba saja tidak ada undangan apalagi SMS, ada agen CIA langsung menangkap Nick. Melihat apa yang telah terjadi, Nick pun tidak percaya kenapa agen tersebut menangkap dirinya. Apalagi dia tidak berurusan dengan para agen, apalagi dengan ayahnya. Dia hanyalah bekerja biasa sebagai pembisnis. Tetapi dengan todongan senjata, dia pun harus ikut dengan paksa dan meninggalkan pacarnya di tempat ini. Fuck you. I know it was you. Kemudian kembali lagi kepada si Ben yang telah ditangkap oleh Evgeny. Karena si Ben ini terus saja mengamuk, Evgeny pun terus mengikat di atas kursi. Lalu kemudian ketika suasana sudah tenang,
Ben pun langsung dilepaskan ikatannya di atas kursi untuk melakukan obrolan dengan kepala dingin. Dalam tengah-tengah obrolan tersebut, Evangeny pun akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, apalagi tuduhan-tuduhan tersebut adalah palsu. Dan dia langsung memberikan sebuah rekaman di mana itu semuanya adalah hal yang sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba, He does not work. Edun sekali, entah apa yang terjadi, dan untung saja si John langsung menyelamatkan Ben di tempat tengah pertempuran, dan dia pun langsung melakukan obrolan bahwa Evangeny sangatlah mengerikan. Tetapi dalam obrolan tersebut, entah apa yang dibicarakan oleh si John, dan si John membawa Ben ke suatu tempat untuk diamankan sebelum orang-orang tersebut mengejar. John. Singkat waktu, mereka berdua sudah berada di atas kapal untuk menuju suatu tempat. Dalam perbincangannya, John pun mengatakan kepada si Ben barang apa yang telah diberikan oleh istrinya Farah kepada dirinya. Kemudian, si Ben ini menjadi bingung kenapa si John bertanya seperti itu. Maka Ben mengatakan apakah ada telepon satelit untuk bisa menghubungi anaknya yang bernama Nick. There's a satellite phone downstairs. GG sekali. Ternyata si John telah bekerja sama dengan komplotan orang tersebut. Dan tanpa diduga, geng ini yang diketuai oleh John Baccarat, murid yang sangat biadab yang telah meringkus gurunya sendiri sampai ke tempat ini. You're a fucking traitor, John. Lalu kemudian seluruh anak buahnya pun langsung diperintahkan oleh si John untuk keluar karena akan berbicara secara empat mata. Dengan demikian, John pun langsung membawa sebuah alat-alat untuk melakukan interogasi yang sangat brutal, di mana dia pun langsung mengeluarkan alat listrik yang akan ditusukkan ke jarinya si Ben. Memang sungguh biadab sekali si John. Tanpa banyak basa-basi, interogasi pun dimulai. Singkat waktu, penyiksaan pun sangatlah lama sekali, di mana si Ben terus saja tidak mengatakan apa yang telah diberikan oleh istrinya Farah. Maka interogasi tersebut dilanjutkan oleh anak buahnya supaya lebih parah lagi. Ya, sampai saat ini kita belum mengetahui tujuan dari si John. Namun interogasi tersebut terus saja dilakukan oleh para konco-konconya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apa yang diberikan oleh Farah kepada si Ben. Dengan demikian, mereka pun terus saja melakukan interogasi secara brutal dengan cara menyiksa si Ben. Namun, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja dalam tengah-tengah interogasi ada seseorang yang menyerang. Lalu tiba-tiba Christina. ya, tanpa diduga, ternyata seorang agen langsung menyelamatkan si Ben yang sedang tersiksa di tempat ini, yang bernama Christiana. Kemudian mereka pun langsung bersiap-siap untuk kabur dari tempat ini, menyerang semua orang. Nice work. We need to go. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan. Mereka berdua pun berhasil lolos dan keluar dari kapal untuk bisa menuju suatu tempat.
Christiana pun langsung membawa si Ben untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Sebelum mereka berdua berangkat, Christiana menanyakan tentang kalung Fatima yang telah dibawakan oleh istrinya. Tentunya si Ben terus saja menjaga. Maka Christiana langsung datang ke suatu tempat untuk bisa membuka sebuah berangkas. Singkat waktu, mereka berdua pun telah sampai di suatu tempat untuk bisa membuka berangkas yang telah disembunyikan oleh Farah, di mana berangkas tersebut hanya bisa dibuka oleh kalung Fatimah yang telah dipakai oleh si Ben. Tanpa banyak basa-basi, Ben langsung men-scan kunci tersebut supaya berangkas telah dibuka. Setelah berangkas tersebutlah dibuka, ternyata ini adalah sebuah ruangan agent yang telah dimiliki oleh si Farah, di mana semua peralatan untuk bisa menjalankan misi dan beberapa bukti yang telah diteliti selama bertahun-tahun. Mereka berdua telah menemukan sebuah bukti di mana bukti tersebut telah membuka di mana kejelekan dari CIA yang telah memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Salah satu dari agen tersebut adalah si John, memang tidak duga, dan ketua direksi yang bernama si William, di mana mereka berdua pun harus bisa menjaga untuk bisa menggagalkan apa yang mereka telah rencanakan. Dan ini semua sangat mengerikan sekali. Di sanalah mereka mendapatkan sebuah rencana untuk bisa menggagalkan rencana-rencana yang telah disusun oleh si John bersama kawan-kawannya. Tanpa diduga, Ben langsung menelepon si John untuk bisa bertemu di suatu tempat karena mereka semua menginginkan file yang berada di dalam laptop tersebut. Setelah si John memberikan sebuah alamat pertemuan untuk bisa menukar anaknya bersama laptop tersebut, mereka pun langsung bergegas. I'm willing to take that chance. Lalu kemudian mereka berdua telah berangkat untuk menuju suatu tempat di mana Christiana diturunkan untuk bisa memanjat sebuah gedung, dan dia sudah membawa sniper untuk bisa berjaga-jaga. Dan di sisi lain kita melihat bahwa si Ben akan menuju suatu tempat bertemu dengan si John untuk melakukan pertukaran laptop yang sangat penting berisi data-data yang sangat mengerikan bersama anaknya yaitu si Nick. Tanpa banyak basa-basi, pertukaran pun mereka langsung lakukan secara seksama. Namun entah apa yang terjadi, lalu tiba-tiba See? Shoot, Nick! They're gaining on us! Dan sekali pertempurannya sangat mengerikan. Namun sayang sekali dilihat dari mobil, si John telah kabur. Mereka berdua pun langsung turun dari mobil untuk bisa menemukan si John supaya semua bukti dan kejahatannya bisa diringkus. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja si John datang dan akan meringkus semuanya untuk bisa mengalihkan keadaan. Pertempuran dimulai kembali. Get up, you old fuck. Ya, memang sungguh biadab di mana muridnya harus bertarung bersama guru. Namun tetap saja murid tidak akan pernah menang. Selang beberapa lama kemudian, Ben bertemu dengan agen CIA untuk bisa melaporkan situasi, di mana dia ternyata salah paham terhadap apa yang dilakukan oleh si Ben. Maka harus bisa diluruskan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan kita akan bertemu bersama Christiana untuk bisa menjalankan sebuah rencana. Mereka pun berpisah di sini. Kemudian
Ben langsung bertemu dengan si Dust untuk bisa melaporkan semua file yang telah dikirimnya dan akan disebarluaskan di semua sosial media, termasuk juga jajaran dari CIA, karena hari ini ada beberapa diplomasi untuk bisa mengangkatkan ketua CIA. Dan itu semua harus digagalkan karena pasti akan mengancam seluruh organisasi. Di sisi lain kita melihat bahwa William yang sedang melakukan kampanye, tiba-tiba saja notifikasi tersebut telah sampai, dan disinilah kehancuran ketua CIA William. This is bullshit. Prove any of it. Tanpa diduga, Evangeny pun langsung membawa Interpol untuk bisa membersihkan namanya dan langsung menuduh semua yang telah berkaitan kepada William serta bukti-bukti yang sudah nyata, dan akhirnya semuanya telah terbukti bahwa Evangeny tidak bersalah dan ia adalah yang bersalah adalah si William. Dan akhirnya William pun langsung dibawa oleh Interpol dan mendapatkan sebuah berita internasional. Kemudian kita melihat bahwa si Ben yang telah melihat anaknya Nick dan pacarnya, mereka berdua langsung akan membangun sebuah keluarga. Very proud of you. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menegangkan sekali, di mana seorang murid membangkang kepada gurunya sampai-sampai dia menjadi pembelot dan seluruh organisasi CIA menjadi kacau balau. Itulah yang dimaksud dengan kerakusan dan ketamakan yang sudah tidak terbendung oleh hati manusia dan tidak bisa mempunyai sifat mengawas diri dan bisa pengendalian diri. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.